Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Senpaisi. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai pajak pertambahan nilai dan khususnya kita akan membahas tentang pengkreditan pajak masukan ya. Nah, dalam pengkreditan pajak masukan ini ada beberapa subchapter yang nantinya akan kita bahas atau pelajari bersama-sama. Yang pertama adalah mengenai hak untuk mengkreditkan faktur pajak dan juga mengenai kompensasi serta restitusi. Kemudian yang kedua, tentang masa untuk melakukan pengkreditan pajak masukan dan juga mengenai faktur pajak yang tidak dapat dikreditkan. Yang ketiga, kita akan belajar mengenai pedoman penghitungan pajak masukan dan ini ya sebut saja namanya norma gitu ya, norma penghitungan pajak masukan sama seperti halnya di dalam penghitungan PPh ya. Di sana ada norma penghitungan pajak neto ya. Kalau misalnya di sini untuk PPN adalah norma penghitungan untuk pajak masukannya. Nah, itu apa dan bagaimana nanti kita akan belajar bersama-sama. Kemudian pokok bahasan yang keempat kita akan belajar mengenai usaha terpadu, yakni jika suatu usaha dia melakukan penyerahan BKP dan juga JKP yang terutang PPN, serta ada juga penyerahan barang ataupun jasa di mana dia tidak terutang PPN. Nah, nanti bagaimana perihal pajak masukannya? Apakah nanti diakui semua atau bagaimana? Ataukah diakui seluruhnya atau tidak? Dan bagaimana cara pengakuannya? Kita akan belajar bersama. Yang kelima, kita akan belajar mengenai penyerahan BKP dalam hal terjadi akuisisi atau merger dan yang semacamnya gitu ya. Serta terakhir kita akan belajar atau sedikit membahas perihal pengusaha kena pajak di mana dia adalah gagal berproduksi. Apa saja kriterianya dalam yang dianggap sebagai gagal produksi ini dan bagaimana konsekuensinya. Serta bagaimana kalau misalnya suatu wajib pajak itu ya atau pengusaha gitu ya, itu ataupun dan lain sebagainya gitu ya, itu ada kesalahan dalam hal memungut PPN. Bagaimana perlakuan PPN yang telah dipungut. Oke, kita ke pembahasan yang pertama ya, subchapter pertama, yaitu mengenai hak untuk mengkreditkan pajak masukan, maksudnya mengkreditkan faktur pajak menjadi pajak masukan, serta bagaimana jika ada kompensasi dan juga restitusi dalam PPN. Di pasal 9 Undang-Undang PPN 1984 disebutkan bahwasanya pengusaha kena pajak itu berhak untuk mengkreditkan pajak masukan dengan pajak keluaran dalam satu masa pajak, gitu ya. Artinya mengkreditkan itu apa? Bahwa mengkreditkan itu artinya adalah untuk menghitung PPN yang nantinya akan disetor ke kas negara, itu PPN adalah sama dengan pajak keluaran dikurangi pajak masukan. Kalau misalnya pajak keluaran itu sama dengan pajak masukan, artinya nol, yang berarti nihil. Ya. Pajak keluaran adalah penyerahan BKP atau JKP yang dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri kepada pihak lain. Adapun pajak masukan itu berasal dari pembelian atau importasi dan lain sebagainya ya. Yang intinya ada arus barang atau jasa yang masuk kepada PKP tersebut. Sedangkan kalau PK ada arus keluar barang dan atau jasa atau pemakaian sendiri ya. Nah, tadi kalau misalnya PK-nya itu sama dengan PM-nya, berarti kan dia nol ya. Artinya dia nihil, tidak ada PPN yang disetorkan ke kas negara. Kemudian kalau PK, pajak keluarannya itu lebih besar daripada pajak masukannya, maka berarti ada PPN yang terutang yang nantinya wajib disetor ke kas negara
oleh PKP itu. Nah, adapun sebaliknya nih, kalau misalnya pajak masukan itu ternyata lebih besar daripada pajak keluarannya, berarti nanti kan ada lebih bayar namanya. Ya. Nah, lebih bayar itu dalam PPN itu ada dua opsi ya. Yang pertama, itu adalah dikompensasikan pada masa pajak berikutnya. Yang kedua, diminta untuk pengembalian atau restitusi pada akhir tahun buku. Dikompensasikan itu artinya bahwasanya yang lebih bayar tadi untuk di masa pajak berikutnya, di bulan berikutnya, itu menjadi posisinya sama dengan menjadi pajak masukan. Yang artinya dia nanti dikreditkan di masa berikutnya. Itu namanya adalah kompensasi. Adapun untuk restitusi, ini nanti yang lebih bayar tadi dimintakan kembali. Sehingga nanti wajib pajak dapat mendapatkan uang dari kelebihan bayar tadi. Tentu dalam hal ini kalau misalnya wajib pajak ada lebih bayar dan kemudian dimintakan restitusi, tentu dalam Direktorat Jenderal Pajak ada prosesnya. Baik itu melalui penelitian ataupun melalui pemeriksaan. Untuk kompensasi nih ya, jika tadi PM-nya lebih besar daripada PK, yang berarti dia lebih bayar, dan opsinya adalah opsi kompensasi atau restitusi. Nah, kompensasi itu kan nanti dilakukan di akhir masa pajak dan dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Adapun untuk yang restitusi ini bisa dilakukan di akhir tahun buku atau akhir masa pajak. Secara umum, restitusi itu hanya bisa dilakukan pada akhir tahun buku. Namun, dalam hal tertentu, restitusi bisa diajukan di tiap akhir masa pajak. Untuk apa saja yang bisa dilakukan atau diajukan restitusi pada akhir masa pajak, yaitu ketika adanya ekspor BKP yang berwujud ya. Ada ekspor. Kemudian ada ekspor BKP tidak berwujud. Yang ketiga ada ekspor JKP. Yang keempat ada penyerahan BKP atau JKP kepada pemungut. Ya, kepada pemungut PPN. Pemungut PPN kan bisa jadi bendahara, BUMN, ataupun yang kontrak-kontrak yang migas pertambangan itu ya. Kemudian yang kelima, ada penyerahan BKP atau JKP yang PPN-nya tidak dipungut. Kemudian ada yang keenam, perolehan barang modal bagi PKP dalam tahap belum berproduksi. Jadi kalau misalnya ada PKP atau perusahaan yang dia adalah PKP, dia ada pembelian mesin begitu ya, dan mesinnya itu dia belum berproduksi, maka itu bisa dimintakan restitusi juga. Nah, contohnya bagaimana nih contohnya? Sebagai contoh misalnya, ketika misalnya ada transaksi ekspor BKP yang berwujud gitu ya. Nah kan gini, ini kan jadi Januari ya, sampai dengan Desember ya. Ya. Normalnya kalau tidak ada transaksi sebagaimana dimaksud di sini, wajib pajak itu kalau misalnya ada lebih bayar, misalnya ada lebih bayar di masa Mei gitu ya. Di masa Mei ada lebih bayarnya. Maka dia nanti ya
atas lebih bayarnya ya dikompensasi ke masa pajak misalnya di bulan Juni gitu ya. Kalau misalnya tidak ada transaksi tertentu. Nah, kalau misalnya dia LB, nanti kan kalau dikompensasikan dia menjadi posisinya menjadi pajak masukan ya yang dapat dikreditkan ya. Nanti kan LB, baru ketika nanti Desember kalau misalnya ada LB, dia bisa diajukan restitusi. Gitu. Itu normalnya. Tapi kalau misalnya wajib pajak itu ada transaksi sebagaimana dimaksud di sini, maka dia bisa mengajukan restitusi kapan saja. Dalam artian ketika dia selesai melaporkan SPT masa PPN-nya dan di sana disentang kalau misalnya lebih bayar dimintakan restitusi atau pengembalian gitu ya. Misalnya tadi LB-nya ada di bulan Mei ya. Maka pada bulan Mei itu juga dia mengajukan restitusi. Kalau misalnya transaksinya itu ekspor misalnya itu ya. Atau penyerahan kepada pemungut atau penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut atau penyerahan atau perolehan barang modal bagi PKP dalam tahap belum berproduksi. Itu untuk yang kompensasi dan restitusi. Nah, alasan untuk restitusi pada akhir masa pajak itu apa alasannya? Ya. Yang pertama karena adanya tadi ya ekspor ya, baik itu BKP berwujud, BKP tidak berwujud ataupun JKP ya. Alasannya adalah ini merupakan penyimpangan dari prinsip destinasi ya, destinasi mengenai pengenaan PPN itu serta untuk meningkatkan daya saing komoditi ekspor di luar negeri. Bahwasanya kalau ekspor BKP berwujud, tidak berwujud dan JKP itu basically dia kena tarif 0% ya kan. Nah, ini untuk meningkatkan daya saingnya. Karena dia 0% berarti kan PK-nya kan sama dengan 0 kan. Nah, sementara dia PM-nya kan bisa jadi ada banyak gitu ya. Maka nanti ini kan jadinya kan LB kan. Nah, inilah yang nanti dimintakan restitusi secara segera gitu ya. Supaya untuk meningkatkan daya saing komoditi ekspor di luar negeri itu. Kemudian untuk penyerahan BKP atau JKP kepada pemungut PPN. Ini merupakan penyimpangan dari prinsip dalam pasal 3A ayat 1 sehingga mengganggu cash flow PKP rekanan. Ya. Bahwasanya kalau misalnya dari PKP, penyerahan dari PKP kepada siapapun ya, itu kan dia memang terutang PPN-nya dan nanti ada wajib pungut PPN-nya. Tapi kemudian PPN yang disetorkan itu kan sama dengan PK dikurangi PM ya. Ya. Namun kalau misalnya bertransaksi dengan pemungut ini PK-nya ini langsung disetor ke kas negara tanpa memperhatikan atau menghitung adanya PM dulu gitu ya. Tapi langsung disetor ke kas negara dan dipungut oleh pemungut ini ya, dipungut oleh pemungut ini dan disetorkan ke kas negara directly gitu ya. Sehingga mekanisme PPN yang disetor sama dengan PK dan PK minus PM itu tidak berlaku di sini. Namun atas penyetoran ini ya, ini juga bisa diperhitungkan nantinya. Ya. Sehingga kalau misalnya PKP itu hanya bertransaksi dengan pemungut saja ya, maka most likely dia akan LB. Dia akan lebih bayar. Begitu juga kalau misalnya PKP itu melakukan ekspor semua ya, dia most likely akan LB juga gitu ya. Maka nanti di sini kan jadilah dia alasan untuk direstitusi pada akhir masa pajak supaya cash flow-nya bisa lancar kembali. Nah, untuk yang transaksi ketiga penyerahan BKP atau JKP yang mendapatkan fasilitas PPN tidak dipungut ini basically juga sama, dia akan LB juga nanti ya. Ini merupakan insentif kepada pihak yang menerima penyerahan tanpa memindahkan beban pajak kepada PKP yang melakukan penyetornya.
yang melakukan penyerahan. Dan untuk yang keempat, perolehan barang modal sebelum berproduksi ya. Ini bahwasanya alasannya adalah PPN bukan pajak atas kegiatan bisnis. Ya, PPN itu konsep dasarnya adalah bukan pajak atas bisnis, tapi atas konsumsi. Maka pajak masukannya sedapat mungkin juga jangan dibiayakan. Artinya dia bisa direstitusi. Ingat kembali bahwasanya nih ya, kalau misalnya ada PM ya, itu kan pilihannya dua ya, dikreditkan atau dibiayakan atau dibebankan. Dikreditkan, ini mekanismenya PKPM, PK-PM, dan tertuang di SPT masa PPN. Adapun kalau misalnya dibebankan atau dibiayakan, ini mekanisme menjadi beban dan dia akan ada di laporan laba rugi menjadi beban gitu. Kita lihat kembali bagaimana perkembangan pola pengaturan tentang restitusi dan juga kompensasi ya dalam Undang-Undang PPN 1984 ini. Bagaimana perkembangannya? Nah, ini sedikit ngomongin tentang sejarah ya, yang perlu kita ketahui juga ya. Di Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 ini, bahwasanya kalau misalnya PM-nya lebih besar daripada PK-nya, maka dia dapat dikompensasi ke masa pajak berikutnya atau direstitusi pada akhir masa pajak. Nah, ini enggak ada akhir tahun ya. Jadi kapan aja dia bisa LB, dia bisa mengajukan kompensasi atau direstitusi tanpa ada batasan-batasan. Nah, argumen ini adalah merupakan refleksi dari bahwasanya PPN itu bukan pajak atas kegiatan bisnis. Kemudian di Undang-Undang Nomor 11 tahun 1994 ini adalah perubahan ya, bukan menggantikan ya, tapi perubahan saja ya. Kalau misalnya ada PM yang lebih besar daripada PK, maka atas lebih bayar tersebut dapat dikompensasi ke masa pajak berikutnya atau direstitusi pada akhir tahun buku. Nah, ini mulai nih akhir tahun buku. Ya, normalnya adalah di Desember normalnya ya. Tapi kalau tahun bukunya lain kan bisa juga lain. Teman, basically adalah di Desember. Ini tujuannya adalah untuk mengamankan target penerimaan negara dari sektor perpajakan. Terus di Undang-Undang Nomor 18 2020 ini perubahan yang kedua. Kalau misalnya ada PM lebih besar daripada PK, yaitu lebih bayar nantinya, maka dia dapat dikompensasi ke masa pajak berikutnya atau direstitusi pada akhir masa pajak. Nah, ini kembali lagi ke tahun di awal. Nah, terus di Undang-Undang Nomor 42 2019, perubahan PPN lagi yang ketiga, jika ada PM lebih besar daripada PK, yakni lebih bayar ya, maka dapat dikompensasi ke masa pajak berikutnya atau direstitusi pada akhir tahun buku. Balik lagi argumen ke sini. Ya, namun pada dasarnya untuk yang di basically akhir tahun buku itu ada kan tadi pengecualian-pengecualian sebagaimana disebutkan yang tadi. Misalnya ekspor, BKP berwujud, BKP tidak berwujud, JKP, kemudian penyerang pada pemungut dan lain sebagainya. Contoh misalnya ini ya. Pada April 2019 penyerahan BKP misalnya nih 100 juta rupiah. Kemudian pembelian BKP-nya 120. Atas penyerahan ini nanti kan dia akan mengeluarkan faktor pajak. Nah, faktor pajaknya itu pajak keluaran PPN-nya sebesar 10%. 10% kali 100 juta sama dengan 10 juta. Adapun atas pembeliannya ini juga misalnya ini BKP ya, berarti dia terutang PPN, maka menjadi PM bagi dia sebesar 12 juta. Sehingga PK dikurangi PM ya, ini ternyata dia lebih bayar 2 juta rupiah. Maka atas kelebihan bayar 2 juta rupiah ini dia harus dikompensasikan ke masa pajak berikutnya, atau kalau misalnya direstitusi pada masa tersebut maka harus memenuhi syarat atas transaksi-transaksi yang tadi. Nah, contoh yang lain ini ya.
Mei 2019 ya, penyerahan BKP-nya 150 juta rupiah. Ini penyerahannya, penjualan berarti ini ya. Terus pembeliannya adalah 110. Dalam penyerahan BKP ini ya, penjualan ini ada PK 10%. Ya, ini 15 juta. Dan dalam pembeliannya BKP ini menjadi pajak masukan sebesar 11 juta. Sehingga ada kurang bayar sebesar 4 juta rupiah. Gitu ya. Nah, di bulan sebelumnya itu kan ada lebih LB ya, ini ya. Ada LB sebesar 2 juta ya tadi ya. Di slide sebelumnya tadi ya. Nah, tadi kan bahwasanya LB-nya tadi kan dikompensasikan nih ya. Nah, dikompensasikan di bulan berikutnya, maka dikompensasikan ke sini jadinya 2 juta. Ya, jadi posisinya sama dengan ini mirip dengan PM. Posisinya mirip dengan PM ya. Karena mengurangi PPN yang kurang bayar. Sehingga 4 juta dikurangi 2 juta sama dengan 2 juta. Inilah yang nantinya disetor ke kas negara. Ya, ini dia. Fungsi dari kompensasi itu di sini. Ya, posisinya mirip sama pajak masukan. Tidak sama ya memang ya, tapi agak mirip gitu ya. Ya, chapter kedua kita akan membahas mengenai masa pengkreditan pajak masukan dan faktur pajak yang tidak dapat dikreditkan. Nah, pada dasarnya masa pengkreditan pajak masukan itu terdapat prinsip yang tertuang di pasal 9 ayat 2 Undang-Undang PPN-nya, bahwa pengkreditan itu dilakukan dalam masa pajak yang sama. Prinsip dasarnya seperti itu. Bahwasanya kalau misalnya ada pembelian di bulan katakanlah Agustus 2020 begitu ya, maka dia ada PM berarti kan ya. Nah, atas PM tersebut dia dikreditkan pada bulan Agustus 2020 sesuai dengan masa di mana transaksi itu terjadi. Ya. Ini prinsip dasarnya. Namun ada pengecualian di sini untuk melakukan pengkreditannya, yaitu bahwasanya pengkreditan pajak masukan itu dalam masa yang tidak sama ya, itu paling lambat 3 bulan setelah akhir masa pajak yang bersangkutan. Maksudnya bagaimana? Kalau misalnya transaksinya itu terjadi di bulan katakanlah Februari 2020 begitu ya. Transaksinya di bulan Februari 2020. Nah, prinsip dasarnya adalah bahwasanya dia seharusnya dikreditkan di bulan Februari 2020. Namun, wajib pajak itu bisa mengkreditkannya pada bulan Mei 2020. Ini boleh dikreditkan di bulan lain. Paling lambat 3 bulan. Nah, 3 bulan setelah akhir masa pajak kemudahan. Mungkin masih ada Maret, ada April, ada Mei. Jadi dia bisa dikreditkan pada masa Maret, bisa pula dikreditkan pada masa April, bisa dikreditkan pada masa Mei dan Februari tersebut, sebagaimana tanggal terjadinya transaksi dan juga tanggal pembuatan fakturnya itu. Tanggal dia seharusnya menerima faktur. Nah, namun untuk pengkreditan dalam masa yang tidak sama ini ada syaratnya, yaitu bahwasanya atas faktur pajak tersebut belum dibebankan sebagai biaya. Dan juga syarat kedua, belum dilakukan pemeriksaan. Nah, yang lain adalah bahwasanya dalam hal faktur pajak diterima setelah melampaui bulan ketiga tersebut, maka pengkreditan dilakukan dengan cara pembetulan SPT masa yang bersangkutan. Ya, contohnya misalnya gini ya. Tadi kan transaksinya kan di bulan Februari 2020. Ya. Nah, di bulan Februari ini faktur pajaknya itu belum diterima sama pembeli. Di bulan Maret juga sama, bulan April juga sama, bulan Mei juga sama. Nah, pembeli baru menerima misalnya bulan Juli. Ya. Bulan Juli baru diterima faktur pajaknya.
Nah, kan nggak mungkin dia dikreditkan pada bulan Juli. Kenapa? Karena kan masa pengreditannya maksimal 3 bulan setelah akhir masa pajak yang bersangkutan. Maka caranya adalah supaya bisa mengkreditkan atas faktur pajak ini, maka dilakukanlah pembetulan, ya, pembetulan SPT masa. SPT masa PPN di bulan Februari ini, di bulan transaksinya itu terjadi dan sesuai dengan tanggal fakturnya. Nah, agar faktur pajak itu yang menjadi pajak masukan itu dapat dikreditkan, dia harus memenuhi syarat ya. Syarat formal dan syarat material gitu ya. Nah, syarat formal yakni bahwasanya faktur pajak itu harus lengkap. Adapun syarat material itu adalah bahwa faktur pajak itu belum dibebankan sebagai biaya dan juga belum dilakukan pemeriksaan. Yang lainnya bahwasanya adalah untuk perolehan BKP dan JKP yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Ya, harus berkaitan dengan kegiatan usaha yang orang biasanya menyebutnya sebagai untuk 3M gitu ya. Untuk menagih, memelihara gitu ya dan mendapatkan penghasilan. Yang ada hubungannya dengan 3M ini yang ada hubungan dengan kegiatan usahanya. Yaitu bisa berupa untuk produksi, bisa berupa untuk manajemen, bisa berupa distribusi, ataupun bisa berupa untuk pemasaran. Nah, ini adalah bagian dari kegiatan usahanya dari PKP tersebut. So, ada syarat formal dan ada syarat material dan keduanya harus terpenuhi. Tidak bisa hanya syarat material saja atau formal saja, tapi both gitu ya. Selain adanya tadi ya, bahwasanya ada syarat faktur pajak masukan itu bisa dikreditkan, harus memenuhi syarat formal dan syarat material, maka ada juga faktur pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan. Yaitu apa saja ini? Faktur pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan. Yang pertama, ada faktur pajak, ya kan, masukan, tapi untuk memperoleh BKP sebelum dia dikukuhkan sebagai PKP. Kan bisa jadi kan, dia belum dikukuhkan sebagai PKP tapi sudah melakukan pembelian mesin misalnya dan di sana ada PPN-nya, maka atas PPN-nya masukan tadi, atas pembelian dari mesin tadi tidak bisa dikreditkan. Ya tapi kan ada pilihan lain bisa dibiayakan gitu kan. Jadi tak ada masalah di sini ya. Tapi kalau misalnya untuk penkreditannya dia tidak bisa, tidak boleh. Yang kedua, faktor pajak masukan yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha, melakukan penyerahan BKP atau JKP yang nggak ada hubungannya langsung, bukan dari 3M ya, bukan dari 3M. Yang ketiga, untuk perolehan dan pemeliharaan berupa sedan, station wagon, KBM kendaraan bermotor, kecuali atas sedan dan station wagon itu merupakan barang dagangan atau untuk disewakan. Yang keempat, untuk pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar atau di dalam daerah pabean sebelum dikukuhkan sebagai BKP. Ya, belum dikukuhkan. Berarti yang nomor A ini sama dengan D nih ya, dia belum dikukuhkan sebagai BKP. Baik itu atas BKP JKP-nya gitu ya. Baik itu dari luar atau dari dalam daerah pabean. Yang selanjutnya adalah untuk perolehan BKP atau JKP yang faktor pajaknya tidak memenuhi pasal 13 ayat 5 atau ayat 9 atau tidak mencantumkan nama, alamat, NPWP pembeli atau penerima JKP. Clear ini. Terus yang G ya, untuk pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar di dalam daerah pabean yang faktor pajaknya tidak memenuhi ketentuan pasal 13 ayat 6. Yaitu sebagaimana disebutkan di slide sebelumnya. Terus
untuk perolehan BKP atau JKP yang pajak masukannya ditagih dengan menggunakan SKP, surat ketetapan pajak. Berarti kan ini ada hasil dari pemeriksaan atau hasil penelitian. Maka itu juga tidak bisa dikreditkan. Yang I, untuk perolehan BKP atau JKP yang PM-nya tidak dilaporkan dan ditemukan dalam pemeriksaan. Ya, PM-nya nggak dilaporkan, tapi ditemukan di pemeriksaan, maka itu juga tidak bisa dikreditkan. Yang J, untuk perolehan BKP selain barang modal atau JKP sebelum PKP berproduksi. Untuk perolehan BKP ya, selain barang modal ya ini ya. Atau JKP ya, sebelum PKP berproduksi. Nah, yang termasuk dalam barang modal itu ya misalnya mesin, gitu ya, yang paling mudah untuk diingat ya. Bisa juga barang modal, gedung juga bisa jadi barang modal. Tergantung dari PKP-nya itu bergeraknya di bidang apa gitu. Terus pasal 16B ya ayat 3, untuk perolehan BKP atau JKP yang berhubungan langsung dengan kegiatan penyerahan BKP atau JKP, namun atas BKP JKP-nya ini dibebaskan dari pengenaan PPN. Maka PM-nya juga nggak bisa dikreditkan. Kalau misalnya penyerahannya atas BKP JKP-nya itu dibebaskan. Jadinya nanti PM-nya karena nggak bisa dikreditkan, maka bisa dibiayakan. Ya. Jadi ada jalan lain lah gitu, bukan hanya menggantung begitu saja hilang gitu. Tidak. Ada pilihan lain yaitu dibiayakan. Namun pastikan bahwasanya kalau misalnya mau mengkreditkan atau mau membiayakan itu belum dilakukan pemeriksaan. Contohnya nih ya, ilustrasinya ini. Sesuai dengan pasal 16B ayat 3 Undang-Undang PPN 1984 ya. Misalnya kita sebagai PKP B ya, industri mesin ya. Nah, PKPB ini dia membeli komponen mesin dan juga BKP terkait ya dari pemasok A gitu ya. Kemudian PKBB ini menjual mesin itu kepada pabrikan di C. Transaksi yang pertama ini terutang PPN ya. Ya, terutang PPN dan nanti dipungut oleh pemasok A nih ya. Pemasok A nanti mengirimkan komponen mesin dan BKP terkait serta faktur pajaknya dan memungut PPN-nya. Kemudian mesinnya ini dijual kepada PKPC dan ada faktur pajak di sana. Namun atas penyerahan mesin ini ternyata PPN-nya nihil karena dibebaskan. Ya, ini misalnya nih ya, ini kan 16B tadi dibebaskan kan ya. Maka karena ini dibebaskan ya kan, dan dibebaskan itu PPN-nya itu enggak ada, maka PPN yang ada tadi ini itu tidak bisa dikreditkan. Ya, tidak bisa dikreditkan. Namun tetap bisa dibiayakan. Dan ketika ada penyerahan ini ya, maka faktur pajaknya nanti dikasih cap gitu ya, dikasih keterangan ya, bahwasanya PPN dibebaskan sesuai dengan PP nomor 81 2015. Ada surat keterangan bebasnya. Bagaimana perlakuan untuk pengkreditan pajak masukan bagi PKP, pengusaha kena pajak yang belum berproduksi? Untuk ketentuan hingga saat ini, bahwa bagi PKP yang belum berproduksi atau belum melakukan penyerahan BKP dan juga JKP, ya, maka atas penyerahan barang modal untuk ini ya kondisi saat ini yang berlaku sejak 1 April 2010 ini ya, untuk penyerahan barang modal maka atas PPN-nya pajak masukannya itu dapat dikreditkan untuk yang barang modal. Sedangkan
untuk barang yang bukan barang modal, selain barang modal, maka PPN-nya tidak dapat dikreditkan. Nah, hal ini berbeda perlakuannya dengan sebelum 2010 ini ya. Ya, ini bahwasanya di masa itu, baik itu untuk BKP, JKP, baik itu barang modal maupun barang selain barang modal, semuanya bisa dikreditkan. Gitu. Nah, ketika kita memahami kondisi ini ya, di aturan yang muncul perubahan PPN di tahun 2000 itu, yang mulai berlaku tahun 2001 itu, ketika baik itu barang modal maupun selain barang modal, di mana dia dapat dikreditkan, maka itu merefleksikan karakteristik PPN sebagai pajak atas konsumsi, ya, bukan atas kegiatan bisnis. Nah, dan ini sebenarnya juga berlaku sejak 1 April 1985 ketika Undang-Undang PPN itu mulai diberlakukan. Jadi, ingat kembali bahwasanya aturan yang saat ini hanya untuk PPN pajak masukan barang modal saja yang dapat dikreditkan. Sedangkan untuk barang selain barang modal atau JKP, maka dia tidak bisa dikreditkan. Nah, barang modal itu sebenarnya apa sih ya? Barang modal adalah barang berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun, yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, termasuk pengeluaran yang berkaitan dengan perolehan barang modal yang dikapitalisasi ke dalam harga barang modal tersebut. Nah, contohnya ini ya, langsung ya. PT Tekstilindo yang didirikan berdasarkan akte pendirian tanggal 3 Januari 2012 sudah dikukuhkan sebagai PKP sejak tanggal 9 Januari 2012. Pada 12 Maret 2012 telah masuk di Pelabuhan Tanjung Priok sebuah mesin yang diimpor dari Taiwan dengan nilai impor sebesar 2 miliar rupiah. Pemasangan mesin dilakukan oleh teknisi dari PT Tekno Mesindo, ini perusahaan lain ya, dengan biaya sebesar 20 juta rupiah. Biaya pemasangan ini dikapitalisasi ke dalam harga perolehan mesin. Jadi biaya pemasangan dimasukkan ke dalam aset mesin tersebut. Sehingga atas hal ini maka pajak masukan yang dapat dikreditkan adalah dari PPN impor itu sendiri sebesar 10% dari 2 miliar yaitu 200 juta dan PPN atas biaya pemasangan sebesar 2 juta dari transaksinya senilai 20 juta rupiah. Sehingga atas barang modal mesin ini ya, ini kan barang modal ya. Maka atas PM-nya atau pajak masukannya itu dapat dikreditkan. Sebenarnya kalau misalnya kita bicara mengenai JKP-nya saja ya, JKP-nya saja, JKP tadi kan aturannya dia tidak bisa dikreditkan pajak masukannya. Tetapi JKP ini adalah JKP yang bisa dikapitalisasi ke dalam harga perolehan barang modal. Bisa dikapitalisasi. Kalau misalnya nggak bisa dikapitalisasi, maka dia tidak bisa. Contohnya seperti apa? Contohnya misalnya jasa konsultasi, akuntansi gitu ya, atau jasa konsultasi perpajakan. Nah, itu kan jasa yang tidak bisa dikapitalisasi dalam barang modal atas pembelian mesin ini. Maka dia tidak dapat dikreditkan. Tapi masih ada opsi dapat dibiayakan. Nah, kita lihat di penjelasan pasal 16 ayat 2 dari PP nomor 1 2012. Ini adalah turunan dari perubahan UU PPN ya, perubahannya ya.
Ketentuan mengenai masa manfaat lebih dari 1 tahun untuk barang modal mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak penghasilan yang pembebanannya sebagai biaya dalam perhitungan pajak penghasilan harus melalui penyusutan. Pajak masukan atas impor dan atau perolehan barang modal tersebut merupakan pajak masukan yang dapat dikreditkan atas kasus tersebut. Dalam penjelasan pasal 11 ayat 1 dan 2 Undang-Undang PPH, pengeluaran untuk memperoleh tanah hak milik termasuk tanah berstatus hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai yang pertama kali tidak boleh disusutkan, kecuali apabila tanah tersebut digunakan dalam perusahaan atau dimiliki untuk memperoleh penghasilan dengan syarat nilai tanah tersebut berkurang karena penggunaannya untuk memperoleh penghasilan. Misalnya, tanah digunakan oleh perusahaan genteng, tanah digunakan oleh perusahaan keramik, atau perusahaan batubara. Jadi tanah, basically, jika ada pembelian tanah, maka atas pengeluaran pembelian tanah itu, PM-nya secara umum tidak bisa dikreditkan. Secara umum tidak bisa dikreditkan. Kenapa? Karena tanah, pembelian tanah itu tidak dapat disusutkan. Tidak dapat disusutkan. Kecuali tanahnya untuk sesuatu yang memang tanah tersebut bisa disusutkan. Misalnya kalau perusahaan genteng, perusahaan keramik, perusahaan batu bata itu kan dia bahan bakunya adalah tanah. Maka atas tanah tersebut bisa disusutkan. Nah, kalau misalnya tanahnya bisa disusutkan, maka pajak masukannya pun bisa dikreditkan. Demikian mungkin penjelasan saya yang sebelumnya mengenai tanah, di mana tanah itu bisa disusutkan juga dan dia merupakan barang modal. Yaitu hanya untuk tanah yang bisa disusutkan dan PM-nya dapat dikreditkan, ya, atas hal-hal yang saya sebutkan barusan. Pada penjelasan pasal 9 ayat 2A Undang-Undang PPN 1984, bagi PKP yang belum berproduksi, ya, sehingga belum melakukan penyerahan yang terutang pajak, pajak masukan atas perolehan dan atau impor barang modal dapat dikreditkan. Oke. Kemudian di pasal 16 ayat 3 PP 1 2012, ketentuan mengenai pengkreditan pajak masukan atas perolehan dan atau impor barang modal berlaku untuk seluruh kegiatan usaha. Baik itu kegiatan usaha maksudnya adalah kegiatan usaha yang menghasilkan BKP-JKP ataupun tidak. Kemudian di penjelasannya, belum berproduksi berlaku untuk seluruh kegiatan usaha yang meliputi kegiatan industri atau manufaktur, kegiatan usaha perdagangan, kegiatan jasa usaha, dan kegiatan usaha lainnya. Jadi seluruh kegiatan maksudnya adalah untuk industri manufaktur, perdagangan, jasa, dan lain sebagainya. Contohnya seperti ini ya. PT Wirata didirikan dengan akte notaris tanggal 12 Februari 2012. Jenis usahanya adalah industri sepatu. Tanggal 23 Februari 2012 melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Surat pengukuhannya diterbitkan dan berlaku sejak tanggal yang sama. Dalam bulan Juli 2012 membeli mesin pabrik, beberapa unit mobil box, dan beberapa unit mobil box. Kemudian pada bulan September 2012 membeli kulit sebagai bahan baku dan bahan baku pembantu lainnya dan membayar biaya pembangunan gedung pabrik kepada PKP pemborong. Pada 22 Oktober 2012 menyerahkan produk berupa sepatu yang merupakan BKP. Nah, ini akta pendiriannya, ini kita lihat di timetable-nya, akta pendiriannya, kemudian dia melaporkan
usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP, sehingga atas pengukuhan itu dia status PKP-nya timbul karena adanya pengukuhan. Juli membeli mesin box dan membeli mesin dan membeli mobil box, maka dia PPN-nya dapat dikreditkan. Kemudian membeli bahan baku tadi ya, dan biaya untuk membangun pabrik, maka PPN-nya tidak dapat dikreditkan karena bukan barang modal. Kemudian tanggal 22 bulan 10 2012 dia menyerahkan BKP. Ya, ini penjualan ya. Penjualan. Maka nanti dia terutang PPN. Nah, ketentuan mengenai pembelian bahan baku ini, ya, kenapa dia PPN-nya nggak bisa dikreditkan? Karena PKP tersebut belum melakukan penyerahan. Nah, titik kritisnya adalah di sini. PKP tersebut belum melakukan penyerahan. Kalau misalnya pembelian bahan bakunya itu setelah PKP, misalnya nih tanggal 1 bulan 12 beli bahan baku, maka atas PPN pembelian bahan baku ini PPN-nya dapat dikreditkan. Nah, karena titik kritisnya sekali lagi adalah kapan dia mulai berproduksi. Sehingga itu menjadi titik kritis, di mana yang bisa dikreditkan sebelum berproduksi adalah PPN, pajak masukan untuk barang modal. Untuk selain barang modal ataupun misalnya jasa, maka dia tidak bisa dikreditkan. Subchapter ketiga, kita akan belajar bersama mengenai pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan, atau yang orang dikenal sebagai norma ya, norma penghitungan pajak masukan gitu ya. Bahwa di pasal 9 ayat 7 Undang-Undang PPN ini ya, bahwa PKP untuk peredaran usaha dalam 1 tahun tidak melebihi 1,8 miliar, maka dia dapat menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan. Artinya dapat itu bisa iya, bisa tidak. Artinya terserah dari PKP-nya tersebut mau menggunakan atau tidak. Nah, maksudnya dengan menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan atau dengan norma pajak masukan itu apa? Bahwasanya PKP tidak perlu lagi menghitung secara rinci ya pajak masukannya. Karena pajak masukannya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari pajak keluaran. Jadi dia hanya cukup menghitung salesnya saja, penjualan saja, yang kemudian di dalamnya ada PPN. Dan PPN ini menjadi PK, pajak keluaran. PM-nya dia tidak perlu lagi merinci lagi belinya dari mana, jasanya itu dari mana, itu nggak perlu ya. Inputnya nggak perlu dihitung lagi karena langsung menggunakan persentase ini. Nah, untuk yang penyerahan barang kena pajak ya, barang kena pajak, maka ini pajak masukannya adalah sebesar 70% dari pajak keluaran. Sedangkan
Untuk penyerahan jasa kena pajak, ya, maka ini pajak masukannya adalah 60% dari pajak pengeluaran. Di sini bahwa tadi ada dua syarat ya, yaitu 2 tahun sebelumnya dia tidak lebih dari 1,8 miliar atau PKP baru yang baru digunakan sebagai PKP. Nah, contohnya bagaimana misalnya? Yang mudah misalnya ya. Misalnya PKPA ini, sini aja ya. 2 tahun sebelumnya dia omsetnya baru 1 M. Tapi dia sudah PKP ini ya, ingat ya, dia sudah PKP. Maka dia kalau misalnya di tahun 2018 bulan misalnya kata Mei gitu ya, dia melakukan penyerahan sebesar BKP ya 200 juta. Berarti kan dia PK-nya 20 juta. Nah, PK-nya 20 juta. Pajak masukannya berapa? 70% kali 20 juta. Sama dengan 14 juta. Kemudian, pindah ke sini. PPN yang disetor, PK dikurangi PM. Sama dengan 20 juta dikurangi 14 juta. Sama dengan 6 juta. Itu. Inilah PPN yang disetor. Jadi PPN yang disetornya bisa dihitung dengan lebih mudah. Contoh kasus yang lainnya misalnya nih ya. Di bulan April 2017, PKP menyerahkan BKP sebesar 100 juta rupiah. Dia juga sekaligus menyerahkan JKP sebesar 120 juta rupiah. Maka atas penyerahan BKP ini ada PPN-nya sebesar 10 juta dan atas penyerahan JKP PPN-nya sebesar 12 juta. Kemudian pajak masukan atas BKP kan 70% dari pajak keluaran ya. 70% kali 10 juta sama dengan 7 juta. Sedangkan untuk JKP adalah 60%. Yaitu dari 12 juta. Sehingga PM-nya 60% kali 12 juta adalah 7 juta 200 dan total pajak masukannya adalah 14 juta 200. PPN yang harus dibayar adalah PK dikurangi PM. Yakni PK-nya adalah 22 juta, PM-nya 14 juta 200. Sehingga pajak yang harus disetorkan negara sebesar 7 juta 800 ribu rupiah.